Halo guys, selamat datang di channel saya Sobat Pro. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang bahasa Python. Nah, materi yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini ialah range ya. Nah, apakah range ini? Kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, range ini ialah jarak ya. Nah, fungsi dari range ini adalah fungsi di dalam Python untuk mengeprint satu jarak dari nilai pertama sampai nilai yang kita tentukan ya. Nah, penulisnya bagaimana? Kita bisa masukkan range ini atau fungsi range ini ke dalam sebuah variabel. Misalkan saya punya variabel A ya. Nah, A ini saya katakan ini adalah sebuah range dari 0 ke 10. Nah, seperti ini penulisannya. Nah, apa artinya ini? Berarti ini adalah jarak dari nilai pertama yaitu 0 sebanyak 10 kali. Ingat, sebanyak 10 kali. Sehingga 10 ini tidak termasuk di dalamnya. Apa maksudnya? Jadi ketika saya mempunyai nilai pertama 0, saya incrementkan sampai 10 kali berapa nilainya? Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 ya. Karena nilai 0 termasuk di dalamnya. Nah, jadi 10 ini tidak termasuk ya. Nah, coba kita print dari range ini ya. Apa yang keluar? Lihat, yang keluar justru dia menyebutkan ulang range 0 sampai ke 10 ya. Nah, lalu bagaimana kita bisa melihat nilai range itu hasilnya bagaimana? Nah, kenapa ini ketika kita print keluarnya seperti ini? Ini karena range ini akan mengembalikan objek dari range itu sendiri ya. Kita tidak bisa langsung mengeprint dari variabel range itu ya. Untuk bisa mengeprintnya, tentu saja kita perlu mengkonvertnya dulu ya. Nah, yang paling sering ialah kita memakai tipe data list ya. Misalkan di sini saya punya B sama dengan list ya. Kita convert eh, dari range A ini ya. Nah, lalu di sini kita akan melihat B-nya. Kita lihat hasilnya. Lihat ya. Di sini kalau kita perlihatkan A ini ialah variabel range dari 0 sampai 10 ya. Nah, ketika kita print A-nya yang adalah range itu, justru dia akan mengembalikan objek dari range itu sendiri. Nah, untuk bisa melihat hasil dari numbers yang ada di dalam range itu, kita perlu mengkonvertnya ke dalam tipe data list. Kalau dilihat di sini B ini tipe datanya list ya. Di sini saya akan buktikan ya. Saya akan print dulu di sini ya, tipe dari A. Nah, di sini saya juga akan mengeprintkan tipe dari B. Dari B ya. Nah, kita lihat tipe dari A ini adalah range ya. Dia adalah class range. Nah, tipe dari B ini adalah list, benar ya? Jadi, ketika saya mempunyai variabel A yang adalah range itu, untuk bisa mengeprint hasilnya, saya perlu memasukkannya ke dalam tipe list. Nah, dengan mengconvert range ini yang adalah A ke dalam B yang adalah list ya. Penulisannya seperti ini. Nah, ketika saya print nilai B-nya, barulah keluar nilai range-nya, yaitu 0 sampai 9. Nah, kenapa 10 tidak termasuk di dalamnya? Karena di sini saya katakan range-nya 0 sebanyak 10 kali ya dengan increment-nya 1. Nah, increment 1 itu ialah default-nya ya, karena 1 ialah default dari sebuah range. Jadi 0 kita teruskan sebanyak 1 kali penambahannya sampai 10 kali, tentu saja dia akan menghasilkan dari 0 sampai ke 9. 10 tidak termasuk di dalamnya ya. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana kalau kita ingin melakukan increment lebih dari 1? Ya, misalkan saya mau nomor 0 sampai ke 15 dengan incrementnya 2 atau 3. Ya, tidak ada masalah ya. Di sini saya akan membuat C ya. Oke, C ini saya katakan ialah sebuah range ya dari misalkan berapa ya? 0 sampai 15 ya. Nah, incrementnya berapa? Kalau kita kosongkan, tentu saja defaultnya ialah 1. Ya, tapi kalau kita ingin increment saya ialah 2, kita tambahkan koma lagi, lalu kita tuliskan angka 2 di sini. Ya, lalu seperti biasa, saya memerlukan satu tipe data, yaitu tipe data list untuk mengconvert C ini, karena C ini masih berbentuk range ya. Nah, dikatakan saya punya D yang ada list ya. Lalu saya akan convert dari C ini. Nah, lalu di sini baru saya print C-nya. Nah, apa yang terjadi? Lihat. Oh, seharusnya yang saya convert saya print ini D-nya ya, maaf. Oke, apa yang terjadi? Nah, lihat di sini dia akan melakukan range dari 0 sampai 15
tetapi dengan increment 2 ya. Jadi 0 tambah 2, 2, 4, 6, terus dia bertambah 2 sampai ke 14. 15 tidak termasuk di dalamnya karena di sini 0 kita sertakan ya. Jadi 0 sebanyak 15 angka ke atas berarti dia 0 sampai 14 ya. Nah, tetapi karena incrementnya 2 ya, dia hanya menuliskan angka 0, 2, 4, 6 sampai ke 14 ya. Nah, jadi ini adalah range ya. Range ini paling sering kita pakai pada looping kita nanti ya. Tetapi di sini saya belum mengajarkan tentang looping ya. Jadi saya tidak mau memasukkannya langsung ke dalam looping ya. Nah, ini adalah range dasar yang perlu kita perhatikan ya. Ini adalah satu fungsi yang paling sering kita pakai di dalam bahasa Python. Nah, sekarang ada juga ya ketentuan di dalam range ini ya, bahwa range ini tidak bisa kita pakai dengan tipe data formatnya float ya. Dia hanya bisa kita pakai kalau kita mempunyai tipe integer ya. Nah, ada satu pertanyaan lagi ya kalau kita ingin membahas tentang basic dari range ini. Bisa nggak kita memasukkan nilai negatif di dalam range ini? Ya, oke, kita coba ya. Misalkan saya punya E. E ini ialah sebuah range juga ya. Range misalkan dari 10 sampai ke minus 20 ya. Dengan decrementnya sebanyak minus 1. Nah, kira-kira bisa gak ya? Jadi saya akan printkan dulu ya. Saya punya E, lalu saya punya F sama dengan saya katakan ini list dari E ya. Nah, baru di sini saya akan printkan F-nya. Nah, kita lihat hasilnya. Lihat, ternyata bisa ya. Jadi, ternyata range ini bisa berisi nilai negatif ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 sampai dia ke minus 19 ya, karena tetap minus 20 tidak termasuk di dalamnya ya. Nah, ini decrementnya sebanyak minus 1 ya. Kita bisa saja membuat misalkan decrementnya itu minus 3. Coba bisa nggak ya? Kita tes ya. Lihat, bisa ternyata ya. Jadi dari 10 dia akan berkurang langsung 3 ya, sebanyak minus 3 kali. 10 dikurangi 3, 7, kurang 3, 4, kurang 3 terus sampai dia minus 17 ya. Karena minus 20 tidak termasuk di dalamnya ya. Batasnya hanya dari 10 sampai minus 19. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana ya kalau saya pengen dari 10 ke minus 20 tetapi saya incrementkan 1, masuk di akal nggak? Nah, kita lihat bagaimana hasilnya. Lihat, hasilnya justru dia berisi bilangan yang tidak ada ya. Dia memang berupa list tetapi dia tidak ada isi di dalamnya ya. Karena range ini tidak bisa ya dieksekusi ya. Bagaimana mungkin saya membuat angka dari 10 sampai ke turun sampai ke minus 20 tetapi dengan increment 1? Tidak mungkin kan? Kecuali saya katakan 10 sampai ke 20 incrementnya 1. Ya, itu baru masuk di akal ya. Jadi, kalau dia berupa decrement, di sini kan decrement ya, dari 10 sampai minus 20, ya kita tuliskan juga decrementnya berapa ya. Harus decrement juga. Misalkan minus 2 ya minus 2. Ya, kalau gini kan dia bisa ya berjalan dengan baik ya. Jadi range ini bisa kita pakai hanya dengan tipe data integer ya, baik itu positif ataupun negatif ya. Dia tidak bisa digunakan dengan tipe data float ya. Dan biasanya kita menggunakan range ini sekali lagi di dalam looping kita ya, karena dia akan melakukan iterasi ya. Baik, jadi ini saja ya penjelasan tentang range. Silakan diulangi kembali sampai benar-benar paham konsepnya dan cara pemakaiannya ya. Jika video ini bermanfaat, silakan di like, di subscribe, dan di share. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih.